Bangsat kau. Halo Lemak Patrick, apa kabar kalian semuanya hari ini? Sebelumnya saya lumayan terkejut karena pas buka akun YouTube lagi beberapa hari kemarin, ternyata subscriber channel saya sudah 600 dan beberapa ada yang komen untuk Bang Charles bikin video lagi dong. Jujur saya agak terharu sih, terima kasih loh. Padahal sekitar 2 bulan lalu subscriber saya cuma 2, itu pun kakak saya sendiri dan diri saya sendiri pakai akun YouTube pribadi. Dan dulu tuh sebenarnya iseng-iseng bikin channel YouTube karena kegabutan yang, gila, gak ada obat. Pas lagi lockdown gara-gara virus kolor nona. Jadi terima kasih untuk orang-orang yang telah mengapresiasi channel YouTube saya yang sangat gak jelas ini. Tapi jujur karena kalian, saya jadi semangat untuk bikin video review film lagi. Karena ya kalau misalkan lagi gabut, saya nonton film, kalau nggak main game, jadi gitu. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah film supernatural horror berjudul Emak yang dirilis tahun 2013. Jadi tanpa perlu dengerin saya curhat lagi, mari bersama saya Charles Indahoy, kita ikuti alur cerita film Mama. Film dibuka dengan sebuah adegan di mana seorang ayah sedang menjemput kedua putrinya yang bernama Victoria dan Lily, di mana pria tersebut terlihat sangat tergesa-gesa dan linglung saat menuju ke tempat tujuan yang entah kemana. Akhirnya mereka sampai ke sebuah rumah tua yang dimana Victoria terlihat sangat ketakutan karena dia melihat rumah itu lebih menyerupai jamban. Sesampainya di dalam rumah, si ayah langsung terlihat sangat bersedih tanpa alasan yang jelas, dan seketika beliau mendekati Victoria, dan beliau pun dengan berat hati menodongkan pistol ke arah putrinya, tetapi tiba-tiba, beliau langsung ditangkap oleh entah makhluk apa itu, entah itu ibu-ibu kos di sana atau sebuah titan zirah, entahlah, hanya Aldi Taher yang tahu. Victoria dan Lily pun akhirnya terperangkap di rumah tersebut seorang diri, tetapi ternyata terdapat makhluk tak kasat mata yang merawat mereka dengan memberikan buah ceri. Lima tahun kemudian pasca kejadian itu, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Lucas sedang berbincang melalui telepon dengan seorang kakek mengenai lokasi rumah tua tersebut. Singkat cerita, Lucas merupakan kakak dari pria yang ingin membunuh kedua putrinya di awal, dan Lucas beserta pacarnya bernama Annabelle sedang berusaha mencari lokasi di mana terakhir kali si adik dan kedua putrinya berada. Di lain tempat, dengan menggunakan teknik penciuman anjing, si kakek dan temannya akhirnya menemukan lokasi rumah tua tersebut dan langsung masuk untuk memeriksanya. Dan betapa terkejutnya, beliau melihat rumah tersebut terdapat gambar-gambar khas anak kecil di tembok, boneka anak-anak yang lebih menyerupai jelangkung, sebuah sepatu usang, dan juga tumpukan biji ceri. Lalu, tiba-tiba... Singkat cerita, setelah mendengar kabar itu, Lucas dan Annabelle mendatangi kantor seorang pria bernama Dr. Dreyfus. Ini orangnya. Beliau merupakan psikiater yang menangani proses pemulihan kejiwaan yang dialami oleh Victoria dan Lily. Dan Dr. Dreyfus pun menyuruh Lucas untuk mendekati kedua gadis kecil tersebut karena Lucas lah yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Victoria dan Lily. Tetapi tidak semudah itu, Pororo, karena Victoria dan Lily sudah 5 tahun tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Maka dari itu, mereka terlihat sangat agresif saat bertemu dengan manusia baru. Lucas pun memberikan sebuah kacamata untuk Victoria, dan seketika itu, Victoria langsung menyebut kata ayah, dan langsung memeluk Lucas, seolah-olah beliau adalah ayah kandungnya. Scene lalu berpindah di ruang persidangan, di mana persidangan itu membahas tentang perkembangan perawatan yang dilakukan Dr. Dreyfus terhadap Victoria dan Lily. Dr. Dreyfus menjelaskan bahwa kedua anak tersebut mengalami perkembangan yang cukup signifikan walaupun belum bisa dikatakan normal sepenuhnya. Apalagi, kedua anak tersebut seperti berhalusinasi menciptakan sosok orang tua yang seolah-olah selalu menjaga dan membesarkan mereka yang mereka sebut dengan Mama.
Dr. Dreyfus menjelaskan kalau Victoria dan Lily berpeluang sembuh total apabila mendapatkan perawatan dan cinta kasih dari keluarga barunya. Tetapi di satu sisi, wanita bernama Nyonya Podolsky yang merupakan keponakan jauh dari Victoria dan Lily ingin merawat kedua gadis itu juga. Beliau pun mengatakan bahwa Lucas dan Annabelle tidak akan mampu memberi perawatan yang layak karena dari segi ekonomi saja mereka masih sangat pas-pasan, terbukti dari lebih banyaknya air ketimbang sabun di botol sabun mandi milik Lucas. But he did it for the girls, not for himself. But he did it for the girls, not for himself. Walaupun begitu, Dr. Dreyfus ingin kedua gadis kecil tersebut tinggal dengan keluarga terdekatnya, yaitu Lucas dan Annabelle. Beliau pun memberikan rumah milik lembaganya tanpa uang sewa kepada Lucas dan Annabelle, karena mereka sekarang hanya tinggal di sebuah apartemen yang sangat sempit. Beberapa hari kemudian, Dr. Dreyfus mengantar Victoria dan Lily kepada Lucas yang telah memenangkan hak asuh mereka, dan di rumah barunya itu mereka beraktivitas layaknya seperti keluarga pada umumnya, kecuali Lily yang masih belum melepas kebiasaannya saat dia tinggal di hutan. Suatu malam saat Lucas sedang berada di dalam rumah, beliau melihat terdapat kupu-kupu malam berwarna hitam, dan tembok di rumahnya seperti mengeluarkan bercak kehitaman. Lalu, tiba-tiba, Lucas pun sekarang harus dirawat di rumah sakit dikarenakan beliau mengalami koma, dan Annabelle bercerita kepada Dr. Dreyfus bahwa beliau tidak siap untuk menjalani hal yang harus dijalaninya sekarang. Tetapi Dr. Dreyfus mengatakan bahwa Anna harus bersabar untuk beberapa saat demi pemulihan Victoria dan Lily, dan juga agar hak asuh dari Lucas tidak dicabut. I can't do this alone. This isn't my job to do. Suatu hari di siang bolong, Dr. Dreyfus yang sedang berkunjung ke rumah Lucas dan sedang mengobrol dengan Anna, secara tidak sengaja melihat coretan-coretan di tembok kamar Victoria dan Lily, di mana gambar tersebut persis seperti gambar di rumah tua pada awal film. Dr. Dreyfus kebingungan bagaimana hal itu bisa terjadi, dan beliau pun menemukan sebuah boneka yang bahkan dikasih gratis pun saya tidak mau. Scene berpindah saat Dr. Dreyfus sedang melihat video rekaman yang berisi wawancara beliau dengan Victoria, di mana beliau bertanya siapakah yang memberi boneka tersebut kepada Victoria. Victoria selalu hanya menjawab satu kata, yaitu Mama. Beliau pun mencocokkan foto boneka di rumah tua dan boneka yang beliau temukan di rumah Lucas, dan Dr. Dreyfus menyadari ternyata saat wawancara, Victoria terus melihat dengan pandangan tajam ke arah atas. Scene kembali berpindah saat Anna sedang masak di dapur bersama Victoria dan Lily, tetapi Lily yang terus-menerus melihat ke arah lorong sambil tertawa tidak jelas membuat Anna merasa sangat curiga. Tetapi tidak mau ambil pusing dengan urusan bocil kematian, beliau pun tidak menggubrisnya. What's so funny? You guys okay? Malamnya saat keluarga horor tersebut sedang beristirahat, Lily yang tiba-tiba bangun mengatakan kepada Victoria bahwa Mama telah datang. Di satu sisi, Anna yang juga terbangun karena mendengar suara yang sangat berisik, seketika langsung menuju ke kamar Victoria dan Lily, lalu siap-siap. Ternyata Anna melihat bahwa kedua gadis itu sedang bermain-main, dan beliau pun menegur mereka karena saat itu hari sudah sangat larut. Tetapi Lily yang malah melihat ke arah lemari dan malah tersenyum kecil membuat Anna merasa sangat curiga. Beliau pun langsung menuju ke arah lemari dan saat ingin membukanya, tiba-tiba Victoria mengatakan, "Jangan, tolong jangan dibuka." Anna mengatakan memangnya ada apa di dalam lemari tersebut. Victoria langsung menjawab tidak ada. Dan tiba-tiba lagi, Anna pun menyuruh mereka untuk segera tidur. Adegan berpindah ke rumah sakit di mana Lucas yang masih mengalami koma tiba-tiba masuk ke dalam dunia mimpi, dan di dalam mimpi tersebut beliau melihat seorang pria yang bukan lain adalah adiknya sendiri. Pria tersebut mengatakan, "Tolong selamatkanlah anak-anakku dan pergilah ke sebuah kabin." Seketika itu pun Lucas tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Esoknya Lucas yang telah sadar dari komanya terlihat sedang dikunjungi oleh Anna, Victoria, dan Lily, dan saat mereka sedang berquality time, Lily lagi-lagi malah sendirian memakan kupu-kupu. Anna juga berkata kepada Lucas untuk cepatlah pulang karena Anna sudah tidak sanggup lagi sendirian. Just get well soon so you can come home and clean up their mess, please.
Sesampainya di rumah, Anna menemukan Victoria sedang menangis di kamar mandi dan beliau pun mengatakan, "What's wrong?" Victoria menjawab bahwa dia tidak ingin Anna terluka, tetapi Anna menjawab, "Terluka karena apa? Aku baik-baik saja." Victoria pun menjawab lagi, dia cemburu. Victoria pun langsung bergegas untuk lari dari kamar mandi tersebut. Hey, wait! Okay, Victoria. Suatu hari Victoria kembali melakukan semacam konseling atau terapi bersama dengan Dr. Dreyfus, dan Dr. Dreyfus bertanya kepada Victoria, di manakah Mama sekarang? Victoria menjawab tidak tahu, dan Dr. Dreyfus seketika langsung mengatakan bahwa tidak mungkin kau tidak tahu, Victoria. Apakah Mama di rumah ini? Dr. Dreyfus pun menyuruh Victoria untuk membuka mata dan menunjukkan sebuah foto kepadanya lalu bertanya, apakah ini Mama? Victoria langsung berteriak sangat keras dan lalu tiba-tiba Dr. Dreyfus melihat sebuah bayangan hitam di atap kiri dan seketika beliau kabur. Beliau pun langsung berpamitan dengan Anna dan mengatakan nanti akan kuhubungi lagi. Suatu malam saat sedang tertidur, Anna tiba-tiba mengalami sebuah mimpi di mana di dalam mimpi tersebut terlihat ada seorang perempuan yang sedang menculik seorang bayi di semacam panti asuhan, dan perempuan itu pun langsung dikejar oleh warga sekitar, tetapi dia terperangkap di ujung tebing. Dia pun memilih untuk bunuh diri dengan cara melompat bersama-sama dengan bayi yang diculiknya. Anna pun langsung terbangun dan melihat Victoria sedang menatapnya, sambil sesekali Victoria melihat ke bawah ranjang tempat tidur Anna. Anna dengan ketakutan bertanya, ada apa di bawah ranjangku? Dan tiba-tiba ternyata itu hanya sebuah prank untuk konten karena Anna sebenarnya cuma mengalami mimpi di dalam mimpi. Scene lalu berpindah di kamar kedua gadis kecil tersebut yang dimana Lily terbangun dan langsung mengajak Victoria untuk bertemu dengan Mama. Tetapi kali ini berbeda karena Victoria malah menangis dan malah menolak ajakan itu. Lalu Lily pun langsung memukul-mukul lemak di lengan Victoria, tetapi Victoria tetap tidak ingin pergi. Di malam yang sama di tengah hutan, Dr. Dreyfus sedang mencari lokasi rumah tua tempat Victoria dan Lily dibesarkan. Tetapi saya jujur tidak mengerti apakah memang bijinya sekuat baja beliau harus mencari seorang diri di tengah hutan lagi. Entahlah. Beliau pun menemukan rumah tua tersebut, lalu masuk dan kemudian menemukan kembali bercak hitam di dinding. Kemudian saat ingin menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara aneh di seluruh rumah. Seperti ini suaranya. Dan tiba-tiba Dr. Dreyfus seketika tewas di tempat. Esoknya di pagi hari, Anna yang ingin membangunkan kedua gadis ciliknya menemukan bahwa Lily tidak ada di kamar. Beliau pun mencari di seluruh rumah, tetapi malah mendapati Lily yang sedang tertidur di halaman rumah. Beliau langsung bergegas menuju ke tempat Lily berada dan langsung menggendongnya ke dalam rumah. Lily yang mendadak menjadi sangat agresif menolak untuk dipeluk oleh Anna, tetapi itulah yang namanya efek dari pelukan tulus seorang ibu yang membuat Lily seketika terdiam. God, Lily, you scare the crap out of me. Anna yang sedang merapikan baju Victoria dan Lily di kamar mereka, seketika dipanggil Victoria dari lantai 1 untuk segera makan karena dia dan Lily ternyata sudah menunggu di dapur. Annabelle? Hey, it's Annabelle. I need to talk to you. Kemudian Anna berusaha menghubungi Dr. Dreyfus dari rumah, tetapi Anna sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Beliau pun seketika langsung pergi ke kantor Dr. Dreyfus, tetapi lagi-lagi, di sana pun asisten pribadinya tidak bisa memberikan jawaban di mana Dr. Dreyfus berada. Lalu saat asisten pribadinya sedang lengah, Anna langsung masuk ke dalam ruang kantor Dr. Dreyfus dan langsung mengambil laptop dan semua dokumen yang berhubungan dengan hipnoterapi Victoria. Get your coats.
Di rumah, Anna langsung mengecek segala dokumen dan video rekaman wawancara Victoria di laptop Dr. Dreyfus dan menemukan sebuah foto perempuan bernama Edith Brennan. Beliau pun melihat hasil rekaman hipnoterapi Victoria di mana Victoria bercerita mengenai Mama. Victoria mengatakan Mama suka bercerita perihal bayinya yang hilang saat dia melompat dari tebing dikarenakan bayinya tersangkut di sebuah ranting pohon. Dia pun mencari-cari bayi tersebut di hutan tetapi tidak pernah menemukannya. Akhirnya yang Mama temukan adalah Victoria dan Lily yang terperangkap di rumah tua. Di sana saat pertama kali bertemu dengan Mama, Victoria melihat Mama merupakan perempuan yang penuh dengan kesedihan. Belepotan anjay. Where is Mom? Malamnya kembali Anna menemukan kalau Victoria dan Lily sudah hilang dari rumah dan beliau pun bergegas membawa kotak dari kantor Dr. Dreyfus yang di dalamnya terdapat sesuatu yang terbungkus kain tua. Lalu dengan mobilnya, beliau langsung menuju ke tempat bernama Clifton Forge. Dan tiba-tiba Anna sangat terkejut karena bertemu dengan Lucas di jalan, dan Lucas pun menjelaskan saat di rumah sakit, dia melukis sebuah tempat yang ada di dalam mimpinya, dan tempat itu menunjukkan sebuah jembatan yang berada di Clifton Forge, dan tanpa banyak basa-basi lagi mereka langsung menuju ke tempat itu. Lucas dan Anna akhirnya mendapati sebuah rumah tua, akhirnya sampai di sana, dan seketika itu mereka memasuki rumah tersebut. Akhirnya Lucas dan Anna bertemu dengan Mama untuk pertama kalinya yang berbentuk seperti layaknya Dementor. Lalu Lily pun langsung menuju ke arah Mama, tetapi hal itu tidak dibiarkan oleh Lucas. Mama pun seketika marah dan langsung menutup hidung Lucas dengan tangannya yang belum pernah dicuci selama berpuluh-puluh tahun. Anna langsung berteriak ke arah Mama dan menunjukkan sesuatu yang dibungkus oleh kain. Mama langsung mengambilnya dari Anna sambil menunjukkan perasaan sedih yang sangat-sangat mendalam, dan suddenly, ternyata kain itu berisi sebuah tengkorak bayi. Kampretnya si Lily berteriak Mama yang seketika itu membuat sosok Edith Brennan kembali menjadi sosok Mama dan langsung membuang tengkorak bayinya dari atas tebing. Mama pun seketika menyerang Lucas dan menerbangkan Anna lalu melemparnya sampai beliau kesakitan. Mama pun membawa Victoria dan Lily ke ujung tebing, tetapi Anna tidak membiarkan hal itu. Lalu di saat momen akan melompat, Anna dengan sekuat tenaga tetap berusaha menahan Victoria dengan cara memegang tali bajunya. Dan Victoria pun melepas gandengan tangan Mama dan malah memilih untuk bersama Anna. Mama pun terlihat sangat bersedih, tetapi Victoria mengatakan, "Goodbye Mama, I love you." Dan saat momen bersedih tersebut, tiba-tiba terdapat seekor kupu-kupu yang cantik menempel di tangan Victoria, lalu Victoria pun mengatakan, "Lily." Kemudian film ditutup dengan adegan Lucas, Anna, dan Victoria yang berpelukan. Dan film pun selesai. Secara acting dari para pemainnya menurut saya cukup keren, apalagi dua anak perempuannya dan terutama si adiknya yang paling kecil, karena butuh mental sekuat Aldi Taher loh untuk berakting di umur sekecil itu, apalagi di genre film horor. Saya dulu aja ikut acara pentas seni di sekolah, deg-degannya kayak mau disunat 2 kali, jadi keren lah, saya acungin jempol. Tapi jujur sih endingnya menurut saya kurang banget, padahal pengemasan ceritanya dari awal menjelang akhir udah oke. Tapi pas si juriknya muncul di akhir cerita, kelihatan banget efek CGI-nya. Kayak kelihatan banget editan hantunya itu loh, seolah-olah kayak editan di aplikasi kamera 360. Tapi ya secara garis besar bagus, cukup rekomendasi lah untuk kalian nonton secara full filmnya pas malam Jumat Kliwon. Karena pengalaman menonton film secara full dan secara review pasti berbeda. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah setua-tuanya kalian sebagai anak, jangan pernah lupa bahwa orang tua kalian itu lebih tua daripada kalian. Sekian review film saya pada hari ini, dan saya Charles Indehoy, beserta seluruh penghuni surga di bawah telapak kaki ibu mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya, kalau masih ada yang mau nonton. Mama izinkan Papa untuk nikah lagi. Mama izinkan Papa untuk poligami.